Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan konseling gizi terkait obesitas dan overweight pada anak dan juga penyakit asma. Di sini sudah ada klien saya. Sebelum kita mulai konselingnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Biasanya kalau asma itu yang dikeluhin itu keluhannya seperti apa? Dan susah tidur. Susah tidur. Kenapa susah tidur? Sesak nafas ya. Terus selain susah tidur, biasanya keluhannya apa? Capek, lemas, dan susah beraktivitas. Terus gejala asma ini biasanya timbul itu pada saat keadaan gimana? Keadaan apa? Kecapean, telat makan, lagi flu dan masuk angin. Itu biasanya muncul gitu gejala asma. Iya. Gitu. Gimana? Banget. Terus ciri khasnya tuh kayak susah nafas, terus ada suara nih gitu ya? Iya. Dan itu mengganggu banget kalau tidur? Banget. Oke, habis itu saya akan minta data diri dulu ya. Namanya siapa? Fatimah Zahra. Tempat tanggal lahir 13/09 13 12 09 berarti 13 Desember 2009. Usianya berarti 11 tahun 1 bulan. Apakah pernah mendapatkan konseling gizi sebelumnya? Belum. Saya akan menanyakan pola makannya dulu ya. Kemarin seharian kira-kira ingat nggak makan apa? Pagi makan apa pagi? Bubur ayam semangkok. Habis ya. tuh habis 1 mangkok bubur. Terus cemilan untuk sarapan 1 mangkuk bubur ayam. Terus cemilan ada nggak makan cemilan? Ada nggak? Ada. Apa cemilannya? 2 sosis dan 4 otak-otak bersama dengan saus. Itu jam berapa? Jam 11. 2 sosis, 4 otak-otak. Dan saus sambal. Ya. Banyak nggak tuh sambalnya? Dikit aja saya. Dikit aja. Itu sosisnya digoreng, dibakar, dipanggang, diapain sosisnya? Digoreng. Otak-otaknya juga digoreng? Iya. Terus makan siang apa? Sayur sawi dan ayam goreng bersama nasi. Sayur sawi semana semangkuk? Iya. Iya, semangkuk sayur sawi. Dan terus 1 ayam goreng. 1 ayam goreng bagian paha. Terus apa lagi? Bersama nasi. Ya, nasi. Sawi. Terus sama apa lagi? Untuk baksonya berapa biji? 2. Baksonya 2. Digoreng apa? Digoreng. Terus sorenya makan bakso. Makan bakso apa? Bakso telur. Bakso telur sama kerupuk. Bakso sama kerupuk. Terus ada cemilan nggak? Terus abis itu ada cemilan lagi nggak? Ada. Apa? Martabak apa? 2 potong keju coklat. Martabak apa? Martabak manis. Martabak manis. Berapa porsi? 2 potong. Setelah itu ada makan lagi nggak? Tidak ada. Ada gitu ya? Iya. Terus boleh nanya nggak, berat badannya berapa? 57. Tinggi badan? 155. Hitung lila ya. Menurut perhitungan saya tadi dari data berat badan dan tinggi badan,
klien mengalami obesitas dengan nilai Z-score sebesar 2,4. Jadi klien akan diberi edukasi dulu tentang apa itu obesitas. Sebelum itu saya ingin memberi live lead. Jadi pengertian obesitas dulu. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi atau energi expenditure, sehingga terjadi kelebihan energi yang ada di dalam tubuh yang selanjutnya akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Kelebihan energi tersebut dapat disebabkan oleh asupan energi yang tinggi atau keluaran energi yang rendah. Asupan energi yang tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebih. Kelebihan energi tersebut dapat disebabkan oleh asupan yang tinggi atau keluaran energi yang rendah. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebihan, sedangkan keluaran energi rendah disebabkan oleh rendahnya metabolisme tubuh, aktivitas fisik yang rendah, dan efek termogenesis makanan. Terus untuk pengukurannya menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Itu merupakan metode yang berguna untuk menilai lemak tubuh dan diukur dengan cara tujuan tata laksana gizi lebih atau obesitas pada anak harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak, serta pola makan dan aktivitas fisik yang sehat dapat diterapkan jangka panjang untuk mempertahankan berat badan ideal, tetapi tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Pemberian diet gizi seimbang sesuai dengan Recruitment Daily Allowance atau RDE adalah merupakan prinsip pengaturan diet pada anak gemuk karena anak masih bertumbuh dan berkembang. Menggunakan metode food rules yaitu pertama, dietnya ini terjadwal dengan pola makan besar atau utama yang makan nasi 3 kali, cemilan 2 kali. Nah, itu terjadwal jam berapa. Nah, diutamakan buat cemilannya bukan sosis, bukan otak-otak, bukan yang goreng-gorengan, tapi buah. Terus cukup minum air putih juga. Serta lama makan 30 menit, menurutin kemauan anak juga, kayak ini maunya makan fried chicken, maunya burger, maunya beli MCD, maunya GoFood. Jangan yang di itu aja. Makanan sehat. Jangan menuruti kemauan adik-adik. Terus prosedur dilakukan dengan pemberian makan sesuai dengan kebutuhan kalori yang diperoleh dari hasil perhitungan tadi, kebutuhan kalori berdasarkan RDE menurut tinggi badan anak dengan berat badan ideal. Begitu. Terus selanjutnya langkah awal yang dilakukan adalah anak harus mendapatkan motivasi. Terus diet itu disesuaikan dengan terus dietnya itu diikuti dengan membuat kesepakatan berapa target penurunan berat badan yang ingin dicapai. Sebagai alternatif pilihan, jenis makanan yang menggunakan the traffic light diet dengan satuan bahan penukar terdiri dari green food, yellow food, dan red food. Nah, tadi kan ada 3 kategori, green food, red food, sama yellow food. Jadi, green food itu terdiri dari makanan dengan jenis rendah kalori dan rendah lemak atau bebas lemak. Terus yellow food itu makanan yang rendah lemak tapi kalorinya sedang, sedangkan red food itu makanan dengan
tinggi lemak dan kalori juga yang tinggi. Jadi itu dimakan hanya 1 kali dalam seminggu. Terus yang tadi kan udah dikategorikan makanan-makanan yang mana yang green food, yellow food, sama red food. Nah, yang kalau green food itu makanan yang sebaiknya dikonsumsi. Terus kalau yellow food itu yang rendah lemak namun kalorinya sedang, itu dimakan tapi jangan sering-sering. Jadi kadang-kadang aja. Terus yang red food itu makannya dibatasi atau tidak dimakan atau hanya sekali dalam seminggu. Terus beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan pengaturan kalori dengan metode food rules, yaitu pertama, kalori yang dikonsumsi itu harus sesuai dengan kebutuhan energi pada saat sehari itu, kebutuhan energi normal. Kalori itu berkisar antara 200 sampai 500 kalori sehari dengan target penurunan badan pengurangan kalori berkisar 200 sampai 500 kalori sehari dengan target penurunan badan 0,5 kg per minggu. Penurunan berat badan ditargetkan sampai mencapai kira-kira 20% di atas berat badan ideal atau cukup dipertahankan agar tidak bertambah karena pertumbuhan linear masih berlangsung. Diet seimbang dengan komposisi karbohidrat 50-60% kebutuhan kalori sehari, lemak 30% dari kebutuhan kalori sehari, dan protein dengan tumbuh kembang normal 15-20% sehari, kebutuhan kalori sehari. Terus bentuk dan jenis makanan juga yang harus menarik dan dapat diterima, serta tidak dipaksa untuk mengonsumsi makanan yang tidak disukai. Diet tinggi serat dapat membantu pengaturan berat badan. Karena diet tinggi serat ini dapat menurunkan asupan makan atau menurunkan nafsu makan. Jadi nggak kepengen makan gitu, nafsu makannya jadi nafsu makan. Nah, terus efek diet tinggi serat ini dia juga dapat mengenyangkan, walaupun kandungan energinya rendah, itu bisa dapat mengurangi rasa lapar dan juga meningkatkan oksidasi lemak sehingga mengurangi jumlah lemak yang disimpan. Terus pola aktivitas yang benar. Terus untuk pola aktivitas yang baik dan benar pada anak dan remaja obes dilakukan dengan melakukan latihan dan meningkatkan aktivitas harian, kayak aktivitas kayak nyapu atau ngepel, nyuci piring, nyuci baju. Jangan rebahan doang, main HP, karena aktivitas fisik tersebut dapat berpengaruh terhadap pengurangan energi. Terus peningkatan aktivitas pada anak gemuk dapat menurunkan nafsu makan. Terus peningkatan aktivitas pada anak gemuk juga dapat menurunkan nafsu makan dan meningkatkan laju metabolisme dengan olahraga atau aktivitas fisik yang teratur, terus dikombinasikan dengan pengaturan makan dengan pengurangan energi, itu akan menghasilkan penurunan berat badan yang lebih besar dibandingkan hanya dengan diet saja. Jadi berbarengan dengan olahraga itu lebih bagus dan lebih cepat untuk mengurangi aktivitas fisik yang dilakukan sesuai dengan perkembangan motorik, kemampuan fisik, dan umur. Pada usia 6-12 tahun atau usia sekolah, lebih tepat memulai aktivitas fisik dengan keterampilan otot atau lebih mengandalkan otot seperti bersepeda, berenang, menari, karate, senam, sepak bola, basket. Sedangkan anak di atas berusia 6-12 tahun itu lagi suka-sukanya sama olahraga dalam bentuk kelompok atau bareng-bareng sama teman-teman. Terus aktivitas sehari-hari dioptimalkan seperti berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah.
Lalu bisa juga mengurangi lama menonton TV atau bermain games di HP. Jadi lebih baik untuk bermain di luar dan kurangi nonton TV. Kenapa? Karena olahraga intensitas sedang seperti lari main bulu tangkis, main tak umpet, senam, lempar tangkap bola, itu 3 kali seminggu aja 40 menit selama 12 minggu. 12 minggu nih, 3 kali seminggu, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Durasinya 40 menit, itu bisa ngurangin berat badan sebesar 2,5 kg. Jadi misalnya Jumat, Sabtu, Minggu main bola selama 40 menit aja. Tapi 12 minggu, sama 3 bulan jarak main. Terus contoh latihan fisik yang kayak tadi ya, bermain seperti bermain di luar sama teman, kejar-kejaran, terus bersepeda, bola basket, berenang, tenis. Menurut penelitian yang dilakukan selama 28 hari yang meliputi kombinasi konsumsi diet, latihan fisik yang diberikan 3 kali seminggu tadi, rata-rata dapat penurunan sekitar 3 kg pada anak usia 10-19 tahun. Strategi supaya meningkatkan latihan fisik pada anak adalah dengan mengurangi aktivitas yang kurang gerak atau santai seperti cuman duduk, main HP atau rebahan, main HP. Pokoknya kurangin main HP atau nonton TV. Karena nonton TV atau film gitu, itu jadi harusnya mendingan latihan fisik, lari-lari, malah nonton TV gitu. Itu bisa meningkatkan asupan energi dan makan, karena biasanya kalau nonton TV, kalau nggak nonton film, pasti sama nyemil, sama makan makanan, tiba-tiba kue, tiba-tiba lapar. Mending olahraga lapar boleh, nggak apa-apa makan gitu. Ini cuman duduk, terus makan cemil tuh cuman nambah berat badan. Terus sering menonton televisi juga kayak termakan iklan, misalnya iklan Marjan gitu, jadi pengen bikin sirup, kalau nggak iklan Indomie, tiba-tiba pengen makan masak mie deh, tadinya nggak lapar jadinya masak mie. Terus tata laksana diet dan latihan fisik merupakan komponen yang efektif serta menjadi perhatian paling besar untuk memperoleh perubahan makan kebiasaan. Dan karena yang utama itu adalah mengubah perilaku atau kebiasaan. Jangan biasain nonton TV atau main game doang. Coba lari-lari gitu, aktivitas fisik. Terus ini ada beberapa cara pengubahan perilaku berdasarkan metode food rules. Di antaranya adalah yang pertama itu pengawasan sendiri terhadap berat badan, pemasukan makanan dan aktivitas fisik, serta mencatat perkembangannya. Jadi pengawasan sendiri terhadap berat badan tuh maksudnya dikontrol, misalnya hari ini berat badannya berapa, besok berapa, asupannya makan tuh dikontrol, kayak nggak boleh makan makanan tinggi kalori kayak burger, toast, fried chicken gitu. Jadi asupan makanan juga dihitung nih, udah berapa banyak ya hari ini ya. Terus habis itu aktivitas fisik, melakukan aktivitas fisik juga. Terus gimana perkembangannya hari ini, misalnya berapa nih berat badannya, terus aktivitas fisik apa yang dilakukan hari ini. Kayak misalnya aktivitas fisik hari ini, kayak misalnya tuh hari ini udah lari-larian 20 menit, jadi besok tambah jadi 25 menit atau 30 menit, besoknya lagi tambah lari-larian sama bersepeda gitu.
terus mencatat perkembangannya. Terus yang kedua adalah kontrol terhadap rangsangan stimulus. Misalnya pada saat menonton televisi diusahakan jangan makan karena menonton televisi dapat menjadi pencetus makan. Terus jadi tuh jauhin kayak jadi pencetus makan tuh kayak gimana ya, kayak main HP, liatin misalnya feed IG-nya makanan terus, jadi pengen lapar terus, pengen pesen GoFood lah. Nah jadi tuh jauh-jauhin tuh yang jadi bikin lapar itu, jauh-jauhin. Terus yang ketiga, mengubah perilaku makan. Misalnya belajar mengontrol porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi dan mengurangi cemilan, jangan banyak nyemil. Jadi misalnya makan nasi 1 centong dikurangin jadi setengah centong gitu. Terus mengontrol itu juga lauk. Kalau udah berhasil bisa dikasih penghargaan atau awards, bisa kayak pujian, terus pujian, terus memberikan dorongan semangat tentang terhadap keberhasilan atau perilaku sehat yang sudah diterapkan. Terus selanjutnya pengenalan diri, misalnya dapat mengatasi masalah apabila menghadapi rencana berpergian atau ada acara nih, pertemuan memberikan resiko untuk makan terlalu banyak, bisa memberikan resiko untuk jadi makan makanan, wah mumpung nih lagi selamatan atau lagi acara, makan yang banyak gitu. Harus bisa dikendaliin dengan memilih makanan yang berkalori rendah dan mengimbanginya dengan latihan fisik tambahan untuk membakar energi. Terus di sini ada tanda-tanda obesitas. Nih, ada nih, coba buka. Nih. Seperti ini tanda-tandanya: paha besar, terutama bagian proksimal. Tangan relatif kecil dengan jari-jari yang berbentuk runcing. Terus kelainan emosi raut muka. Hidung dan mulut relatif tampak kecil dengan dagu yang berbentuk ganda. Perut membuncit dan menggantung serupa dengan bentuk bandul lonceng. Lengan atas besar. Pada pembesaran lengan atas biasanya ditemukan pada bisep dan tricepsnya. Pada penderita sering ditemukan gejala gangguan emosi yang mungkin merupakan penyebab atau keadaan dari obesitas. Penimbunan lemak yang berlebih di bawah diafragma atau di perut dan di dalam dinding dada bisa menekan paru-paru. Penimbunan lemak yang berlebihan di bawah diafragma dan di dalam dinding dada bisa menekan paru-paru sehingga timbul gangguan pernafasan dan sesak nafas, meskipun penderita hanya melakukan aktivitas fisik yang ringan. Jadi suka timbul gitu kalau terlalu kecapean. Gangguan pernafasan bisa terjadi pada saat tidur dan menyebabkan terhentinya pernapasan untuk sementara waktu, atau tidur apnea, sehingga pada siang hari penderita sering merasa mengantuk. Penyebab obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola makan, keturunan, aktivitas, umur, pola pikir, dan konsentrasi intake makanan yang dikonsumsi, obat-obatan, dan faktor kesehatan. Terus berikut ini penjelasannya dari penyebab obesitas itu. Biasanya karena kebiasaan makan yang buruk. Anak yang tidak atau kurang suka mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian, lebih memilih makanan fast food, terus minuman manis,
maupun makanan kemasan atau siap saji memiliki kecenderungan untuk memiliki berat badan yang berlebih karena makanan tersebut merupakan makanan yang tinggi akan lemak dan kalori, tetapi memiliki nilai gizi yang sangat rendah. Terus bisa disebabkan juga oleh faktor keturunan obesitas. Itu bisa diturunkan oleh keluarga. Jadi, seorang anak yang memiliki orang tua atau keluarga kerabat dekat yang mengalami obesitas itu bisa juga berpotensi untuk mengalami hal yang sama. Tetapi perlu diketahui juga bahwa faktor keturunan tidak lantas membuat seseorang memiliki berat badan berlebih. Hal ini akan muncul jika si anak mengonsumsi kalori berlebih juga dari jumlah yang seharusnya ia konsumsi. Terus biasanya penderita tidak aktif secara fisik, aktivitas fisik. Teknologi saat ini banyak memaksa anak-anak untuk lebih banyak duduk atau berdiam diri menghabiskan waktu di depan layar komputer atau HP mereka ataupun depan televisi, sehingga jadi tidak banyak bergerak, melakukan aktivitas fisik. Jika konsumsi kalorinya berlebih dan lemaknya juga berlebih, padahal tubuh tidak membakarnya, maka obesitas pada anak akan terjadi. Terus faktor selanjutnya itu faktor perkembangan. Sel-sel lemak menyebabkan bertambahnya jumlah lemak yang disimpan dalam tubuh. Penderita terutama yang menjadi gemuk pada masa anak-anak bisa memiliki sel lemak sampai 5 kali lebih banyak dibandingkan orang yang berat badannya normal. Jumlah sel-sel lemak tidak dapat dikurangi, karena itu penurunan berat badan hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah lemak di dalam setiap sel, yaitu dengan aktivitas fisik. Terus pemberian antibiotik dan obat-obatan itu yang sembarang konsumsi itu ternyata memiliki efek samping juga. Beberapa penyakit bisa menyebabkan obesitas, diantaranya hipotiroidisme, sindroma Cushing, sindroma Prader-Willi, dan beberapa kelainan saraf yang bisa menyebabkan seorang banyak makan. Ada juga kelainan yang pengen banyak makan gitu. Terus selanjutnya tentang asma. Jadi selanjutnya adalah tentang asma. Asma adalah penyakit inflamasi atau peradangan kronik saluran nafas yang ditandai adanya mengi, batuk, dan rasa sesak di dada akibat penyumbatan saluran nafas, termasuk dalam kelompok penyakit saluran pernapasan kronik. Asma bersifat fluktuatif, yaitu hilang timbul, artinya dapat tenang tanpa gejala, tidak mengganggu aktivitas, tetapi dapat eksaserbasi dengan gejala ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Wow, baru tahu gua. Faktor-faktor pemicu antara lain yaitu alergen dalam ruangan, tungau debu rumah, binatang berbulu, alergen kecoa, jamur, kapang, ragi, serta asap rokok. Dengan cara menghindari paparan asap rokok serta alergen dalam ruangan, seperti tungau, penyebabnya seperti tungau, debu rumah, kucing, jamur, dan lain-lain. Lalu alergen di luar ruangan, seperti Alternaria tepung sari. Lalu ada makanan, bahan penyedap, pengawet, warna makanan, kacang, makanan laut, obat-obatan tertentu, terus bahan yang mengiritasi misalnya parfum, household spray, dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan nih, misalnya kalau lagi asma itu batuk yang paling sering itu terjadi biasanya siang hari atau malam hari? Malam hari. Malam hari. Terus apakah saat asma itu mengalami mengi atau bunyi ngik-ngik pada dada, terus terasa berat dan batuk?
terus gara-gara cuman alergi atau polusi gitu. Iya. Terus biasanya kalau aktivitas fisik yang berat banget gitu bisanya jadi kayak bengek gitu enggak? Lari. Lari. Hmm. Yang itu banget, yang berat banget biasa habis lari. Terus apakah gejala-gejala tersebut berkurang atau hilang setelah pemberian obat? Minum obat ya. Iya. Ada obatnya. Biasanya ada obat khusus nggak yang disiapkan kalau lagi asma gitu? Ada. Gitu, jadi kalau pemberian obat langsung sembuh gitu ya? Alergi dingin. Biasanya kalau dingin gitu langsung asma ya? Jadi dengan pencegahan asma ini yaitu hindari pencetus asma itu, kayak misalnya dari debu atau polusi atau dari terus terus kalau buat aktivitas fisik, boleh aktivitas fisik mungkin jangan terlalu lama kali ya, mungkin diseling kayak aktivitas fisiknya 10 menit diseling, ntar 1 jam lagi 10 menit lagi. Terus kalau bisa di rumah siapin obat asma, kalau bisa stok, karena kalau kan nggak tahu ya asma itu kambuhnya kapan, kalau bisa di stok. Apalagi ya kalau jadi olahraga yang cocok untuk mengkombinasikan dengan diet itu bisa bersepeda santai atau jalan, lari boleh tapi jangan terlalu capek mungkin. Terus yoga, renang juga bisa, senam juga bisa, bulu tangkis atau tenis. Jadi sekian konseling gizi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.